Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Bris Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Doraku. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Tumbal Siluman Harimau. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Astagfirullahaladzim. Suara teriakan Pak Baskoro terdengar jelas di telinga para warga yang baru saja pulang sholat subuh dari musola. Beberapa warga pun langsung menemui Pak Baskoro. "Ada apa, Pak?" tanya salah satu bapak-bapak itu. Pak Baskoro sudah terduduk lemas di tanah sambil meratapi bahwa beberapa ayam potong miliknya sudah terbujur kaku menjadi bangkai. Para warga pun melihat hal tersebut dan langsung menutup hidung serta mulut karena baunya yang sangat menyengat. "Astagfirullah, kok bisa seperti ini Pak Baskoro?" "Saya nggak tahu bapak-bapak. Semalam saat saya memberi makan sekitar jam 8, semuanya masih aman, nggak ada yang aneh. Tapi barusan saya lihat pulang dari musola, semuanya sudah seperti ini. Tadi juga saya hitung ada beberapa yang hilang." Rendra yang saat itu juga baru selesai sholat subuh, dia pun juga ikut mendengar dan melihat apa yang terjadi dengan ayam potong milik Pak Baskoro. "Kenapa bisa sama ya? Kemarin juga kambing saya yang baru melahirkan 3 hari yang lalu, itu mati. Padahal tidak terjadi apapun dan induknya tiba-tiba menghilang," ujar salah satu bapak jemaah itu. "Apa jangan-jangan ada binatang buas yang memakannya?" timpal Pak Hendra dengan tubuh bergetar karena takut. "Gak mungkin Pak Hendra, kalau binatang buas itu pasti ada bekas gigitan. Di ayam milik Pak Baskoro, juga kambing saya, itu tidak ada bekas gigitan sama sekali di tubuh mereka." Beberapa warga di sana pun langsung mengecek kembali sambil menutup hidung serta mulutnya menggunakan tangan mereka masing-masing terhadap ayam milik Pak Baskoro. Memang benar, ayam itu semuanya mati terbujur kaku dan sudah dikerumuti lalat hijau. Seolah kalau ayam itu sudah mati beberapa hari yang lalu dan tidak ada bekas gigitan di sana. "Iya benar, saya sudah mengecek dengan Pak Hendra, tidak ada bekas gigitan." Rendra langsung melanjutkan langkah untuk sampai ke rumah. Setelah sampai, dia langsung membuka pintu depan dan menaruh sendal yang dipakainya di rak sepatu teras rumah. "Assalamualaikum," ucapnya yang dibalas oleh ibunya yang baru juga selesai sholat. "Waalaikumsalam." Rendra mencium punggung tangan sang ibu yang masih menggunakan mukena. "Ayah belum bangun, Bu. Kok tumben banget akhir-akhir ini jarang sholat ke musola? Ayah sholat berjamaah sama ibu di rumah." Pertanyaan dari sang anak membuat Larasati hanya tersenyum tipis. "Kamu mandi ya, ibu udah masak nasi, tinggal masak sayur di belakang. Nanti setelahnya langsung sarapan. Hari ini kan kamu ujian." Setelah menjawab pertanyaan dari anaknya itu, Larasati langsung bergegas menuju ke arah kamar untuk menaruh mukena. Rendra terdiam sejenak seraya memperhatikan ibunya yang sudah masuk ke kamar. Terlihat seperti ada yang berbeda dengan sikap ibunya akhir-akhir ini. Tapi Rendra tidak tahu apa itu. Ia mendengus pelan lalu berjalan menuju ke arah kamar untuk mengambil handuk. Tiba-tiba saja ayahnya membuka pintu depan. "Ayah?" Sapaan dari anaknya tidak digubris oleh Pramudia yang langsung menuju ke arah ruang kerjanya. Rendra terdiam sejenak. Dia memperhatikan ayahnya sejenak, menggeleng, lalu melanjutkan langkah menuju kamar untuk segera mengambil handuk. Beberapa menit telah berlalu, kini keluarga dari Pramudia tengah sarapan bersama. Mereka duduk di ruang makan. Rendra memilih untuk membuka pembicaraan terlebih dahulu. "Bu, tadi waktu Rendra baru saja pulang dari sholat subuh, tiba-tiba saja ayam potong dari Pak Baskoro mati mendadak, sama seperti yang dialami oleh Pak Wahyu. Kambingnya juga kemarin tiba-tiba mati mendadak dan induknya hilang." Larasati menghentikan aktivitasnya sejenak, melihat ke arah anaknya. "Astagfirullah, kasihan banget Pak Baskoro. Berjualan ayam potong itu kan tempat dia mencari nafkah." "Iya Bu, banyak banget yang mati, hampir semuanya juga ada beberapa yang hilang," sahut Rendra. "Palingan juga dimakan sama binatang buas. Dan yang hilang itu
Mungkin saja dimaling, sahut Pramudia. Enggak ya, kalau dimakan binatang buas itu pasti ada bekas gigitannya. Tapi tadi Rendra juga lihat sendiri. Kalau nggak ada bekas di hutan, terus ayamnya Pak Baskoro. Pramudia mendengus kecil. Ia langsung memotong ucapan putranya dengan cepat. Ya udahlah Rendra, kamu ini kan anak sekolah, ngapain urusan begitu? Udah, ini udah jam 6:30. Kamu habiskan sarapan, setelah itu pergi berangkat sekolah bareng ayah. Loh, ayah kok pergi lagi? Kan baru pulang ya? Iya, ada urusan kerjaan, tapi nanti siang ayah udah pulang kok. Larasati hanya mengangguk kecil menanggapi ucapan suaminya tersebut. Semuanya melanjutkan sarapan masing-masing hingga beberapa menit setelahnya Rendra pergi berangkat sekolah dengan ayahnya menggunakan mobil. Sementara Larasati memperhatikan mereka yang sudah pergi menjauh, berdiri tepat di teras rumah. Setelah mobil kendaraan milik sang suami sudah tidak terlihat, dia hendak berbalik untuk masuk ke dalam. Astagfirullah. Tiba-tiba saja terdengar suara gaduh. Ibu-ibu yang membuat Larasati pun akhirnya kembali menoleh dan melihat kerumunan warga yang tiba-tiba sudah ada di dekat samping rumahnya. Ada apa ya? Alisnya berkerut. Dengan cepat dia langsung menuju ke arah kerumunan ibu-ibu tersebut. Ada apa ini, Bu? Tanyanya yang langsung tertuju ke arah Ibu Sari. Dia menangis dengan sang anak karena sapi yang akan disembelih ketika hajatan nanti tiba-tiba terbujur kaku mati dengan mata terbuka dan menjulurkan lidah. Gimana ini, Pak? Padahal hajatannya tinggal menghitung hari, tapi sapi yang akan kita jadikan buat daging malah mati. Padahal ini sapi lumayan mahal, ucap Bu Sari kepada suaminya. Pak, Bu, apakah sebelum membeli nggak dicek dulu? Mungkin saja sapinya itu sakit, ujar salah satu warga. Udah Bu, sapinya baik-baik saja. Tadi pagi juga saya sempat memberi makan, tapi baru saja 1 jam ditinggal, tiba-tiba sudah seperti ini, jawab suami dari Ibu Sari. Aduh, kenapa ya? Akhir-akhir ini kok hewan di kampung kita banyak yang tiba-tiba mati juga menghilang. Iya benar, tadi pagi juga ayam potong miliknya Pak Baskoro, semuanya pada mati, tiba-tiba menjadi bangkai. Iya benar, suamiku baru pulang sholat juga mengatakan hal seperti itu. Kemarin juga kambingnya Pak Wahyu yang baru melahirkan itu juga hilang tiba-tiba induknya. Dan anaknya yang ada 3 langsung mati, sahut istri Pak Hendra. Kok jadi ngeri begini ya kampung kita? Apa mungkin semua hewan itu terkena virus? Iya bisa jadi, itu mungkin virus yang menular setiap hewan. Mendengar banyaknya warga yang mengeluhkan hal tersebut, membuat Larasati pun akhirnya kembali berbalik untuk pulang ke rumah. Aduh, ya juga sih, akhir-akhir ini kok banyak banget hewan yang mati dan hilang secara misterius, dan itu udah hampir berjalan lebih dari 10 bulan. Larasati hendak masuk ke dalam rumah, tapi tiba-tiba saja dia melihat Pak Hendra jalan seperti mengendap membawa kresek hitam dengan jalan terburu-buru menuju ke arah rumahnya yang memang tidak jauh darinya. Apa yang dibawa sama Pak Hendra? Kok dia jalannya buru-buru gitu, juga memperhatikan keadaan sekitar? Dengan cepat Larasati menggeleng dan mengalihkan pikirannya tersebut, lalu melanjutkan langkah masuk ke dalam rumah. Pagi hari pukul 6.40, tiap pagi Pak Wahyu berjualan bubur ayam keliling menggunakan gerobak di kampung tersebut. Dia membunyikan mangkuk yang dia pukul menggunakan sendok hingga menimbulkan suara yang berdenting. "Buryam!" teriak Pak Wahyu. Tiba-tiba saja dia menghentikan langkahnya sejenak, memperhatikan Pak Hendra yang baru keluar dari rumah membawa kresek berwarna hitam. Lalu dia langsung masuk ke mobilnya. Pak Hendra sempat mengkelakson Pak Wahyu yang dibalas anggukan kecil dengan senyuman. Setelah itu Pak Hendra langsung mempercepat laju kendaraannya pergi dari rumahnya. Tadi Pak Hendra bawa apa ya? Kok pakai dibungkus kain hitam begitu? Pak Wahyu, teriak istri dari Pak Hendra yang berdiri di halaman rumah. Pak, sini, saya mau beli bubur ayam. Iya Bu, sahut Pak Wahyu yang langsung mendorong gerobak bubur ayamnya menuju ke arah rumah Pak Hendra. Pak Wahyu menaruh gerobaknya tepat di depan istri dari Pak Hendra. Pesan berapa Bu? 2 saja Pak, buat saya sama anak saya. Pak Wahyu pun langsung meracik bubur ayam tersebut sambil bercengkrama ringan dengan istri dari Pak Hendra. Oh ya Bu, tadi saya lihat Pak Hendra berangkat kerja tapi bawa kresek hitam. Itu apa Bu? Oh, itu dia buang kucing mati. Pak Wahyu hanya mengangguk saja.
menanggapi ucapan dari istrinya Pak Hendra itu, seraya melanjutkan aktivitasnya meracik bubur ayam. Malam hari, Dharma dan Baskoro yang baru saja pulang dari acara kenduri di rumah Ibu Sari yang akan melangsungkan pernikahan anaknya besok, mereka berjalan menuju ke arah rumah yang memang satu arah sambil mengobrol dan melewati perkebunan. Alhamdulillah ya Pak, akhirnya besok anak Bu Sari dan Pak Rudi tetap melangsungkan pernikahan walaupun tadi terjadi insiden tadi pagi. Iya Pak Baskoro, walaupun terjadi insiden yang namanya ingin menikahkan anak, ya tetap harus dilangsungkan. Toh juga kan yang terpenting itu bukan rendangnya tapi sahnya. Iya Pak, bener. Wus. Tiba-tiba saja ada hembusan angin yang kencang serta terdapat sosok hitam yang melewati mereka berdua, membuat keduanya terkejut dan langsung mengucap istighfar secara bersamaan sambil mengelus dada. Apa tadi itu ya Pak? Tanya Pak Dharma. Gak tahu Pak, tapi tadi itu anginnya kencang banget. Terus juga saya ngelihat ada sosok hitam yang berlari kencang. Iya Pak, saya juga melihatnya begitu, saut Pak Baskoro yang menoleh ke arah sosok hitam tadi yang melewati mereka begitu saja. Tapi kayaknya nggak ada apa-apa Pak Baskoro. Iya Pak Dharma, saya perhatikan tadi itu larinya seperti ke arah kebun. Tapi kok nggak kelihatan? Apa karena gelap ya Pak? Ah udahlah Pak Baskoro, lebih baik kita buru-buru pulang saja. Perasaan saya nggak enak ini. Iya Pak, saut Pak Baskoro mengangguk. Dengan cepat keduanya pun langsung melanjutkan langkah kakinya dengan ritme cepat dan tidak berani lagi untuk menoleh ke belakang, terus saja tertuju ke arah depan. Assalamualaikum Pak. Astagfirullahaladzim, saut Pak Baskoro dan Pak Dharma secara bersamaan karena terkejut dengan Pak Hendra yang tiba-tiba berada di hadapan mereka. Ya ampun Pak Hendra, sampean ini ngagetin saja, ucap Pak Dharma seraya mengelus dada. Loh, bapak-bapak ini kenapa? Saya kan tadi hanya menyapa bapak-bapak sekalian mengucapkan salam. Kenapa kayak habis lihat hantu saja? Itu loh Pak, tadi kita... Ucapan Dharma tiba-tiba terhenti ketika melihat Baskoro yang menatapnya dengan gelengan kepala. Jelas, dia mengerti maksud kode yang ditunjukkan oleh Pak Baskoro hingga membuat Dharma pun mengangguk kecil dan tertuju kembali ke arah Hendra. Memangnya ada apa? Tanya Pak Hendra. Enggak apa-apa Pak, permisi, kami mau ke rumah Pak, ujar Pak Baskoro yang dianggukkan oleh Pak Hendra. Keduanya berjalan melanjutkan langkah dengan ritme cepat menuju ke arah rumah masing-masing. Sama seperti hari-hari sebelumnya, para warga lagi-lagi digegerkan dengan hewan di pekarangan rumah mereka yang tiba-tiba mati, sudah membusuk menjadi bangkai, serta beberapa di antaranya menghilang secara misterius. Kali ini yang mengalaminya itu adalah Hendra. Para warga pun berbondong untuk menuju ke rumah Hendra yang memang terkenal dengan ternak sapinya banyak di kampung itu. Kejadiannya persis seperti yang sudah-sudah. Sapi dari Pak Hendra mati membusuk jadi bangkai, sama seperti yang dialami kambing saya, saut Pak Wahyu. Pak Lurah yang mendapatkan informasi dari para warga sekitar mengenai hewan mereka yang mati dan menghilang secara misterius, membuatnya langsung ke rumah Pak Hendra karena mendapat laporan dari Satpam di kampung tersebut. Pak Lurah, sekarang Bapak sudah melihat sendiri kan apa yang terjadi pada kampung kita, ujar Pak Hendra. Lurah mengangguk kecil. Dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri yang terjadi kepada sapi-sapi milik Hendra yang tiba-tiba mati dan beberapa di antaranya menghilang tanpa jejak, sama seperti yang dialami oleh warga lainnya. Pak, kalau sudah seperti ini Bapak harus bertindak Pak. Kampung kita ini sudah tidak aman Pak. Saya yang memang pekerjaannya sebagai penjual ayam potong bisa rugi jika semuanya mati Pak, saut Pak Baskoro. Baik, tenang bapak-bapak sekalian. Saya dan yang lainnya pasti akan menindaklanjuti hal ini. Sementara itu, bagaimana kalau ronda malam itu akan diadakan kembali bersama dengan 2 satpam di kampung ini? Iya Pak, setuju saya, saut Pak Wahyu. Saya juga setuju, karena sebenarnya saya juga agak merasa curiga dengan apa yang dialami oleh kampung kita ini. Karena kalaupun memang maling yang mengambil para hewan itu, mengapa tidak ada jejaknya? Dan kalau binatang buas, kenapa tidak ada bekas gigitan di tubuh hewan tersebut? Itu benar-benar mencurigakan, ucap Pak Baskoro. Iya betul, jangan-jangan di kampung ini ada makhluk jadi-jadian, saut Pak Dharma. Sontak perkataan yang dilontarkan oleh Dharma itu membuat semua warga yang berada di situ langsung mengucapkan istighfar. Begitu pula dengan Lurah
Pak Dharma, tidak baik. Bapak berbicara seperti itu. Jangan seuzon, nanti jatuhnya fitnah. Pak Lurah, saya ini sebenarnya sudah lama melihat seperti ada makhluk tinggi besar itu berada di pekarangan kandang ayamnya Pak Baskoro, ucap Pak Dharma. Pak Baskoro pun langsung tertuju ke arah Pak Dharma yang berada di sampingnya. Loh, kok Pak Dharma nggak cerita sama saya akan hal itu? Maaf Pak, karena sebelumnya saya takut, tapi beneran saya nggak bohong. Saya waktu itu pulang sebelum subuh dengan istri saya karena habis menunggu anak saya itu melahirkan di rumah sakit. Nah, sebelum ada kejadian ayam Pak Baskoro mati, saya dan istri saya melihat sosok hitam besar itu berada di pekarangan rumah kandang ayamnya Pak Baskoro. Pak Baskoro percaya tidak percaya dengan ucapan yang dilontarkan oleh Dharma. Yang benar Pak. Buat apa saya bohong? Tanya saja sama istri saya karena dia juga melihat. Waduh, kalau yang diceritakan oleh Pak Dharma itu benar, berarti memang di kampung kita ini ada makhluk jadi-jadian, saut Wahyu, yang langsung diiyakan oleh para warga lainnya dan malah makin membuat semuanya makin gaduh. Rendra dan Pramudia yang melintasi kerumunan warga tersebut karena ingin berangkat menuju ke sekolah Rendra, tiba-tiba dia menghentikan mobilnya seraya membuka kaca mobil tersebut dan tertuju ke arah Lurah sambil menatapnya. Pagi Pak Lurah. Pagi Pak Pramudia, saut sang Lurah menyapanya balik. Ada apa ini rame-rame? Tanya Pramudia. Ada makhluk jadi-jadian Pak, saut Dharma yang langsung menyeletuk seperti itu. Jelas hal tersebut langsung disenggol oleh Baskoro yang berada di sebelahnya. Rendra dan Pramudia yang mendengar hal itu langsung tertegun. Enggak Pak Pramudia, itu cuma salah paham saja, hanya rumor. Karena tiba-tiba saja kampung kita ini kan selalu mengalami kematian hewan yang mendadak dan menghilang secara misterius. Jadi para warga menganggap hal tersebut, ucap Lurah. Pramudia mengangguk kecil. Iya bapak-bapak, nggak ada di kampung ini yang berbuat seperti itu. Itu adalah perbuatan yang musyrik. Kampung kita ini kan beriman, jadi tidak ada yang berani melakukan hal tersebut. Iya kan Pak Hendra? Ujarnya yang tertuju pada Hendra. Sontak hal itu membuat Hendra agak kaget karena tiba-tiba Pramudia mengucapkan hal tersebut tertuju ke arahnya dengan senyuman. Dia membalasnya dengan anggukan kecil. Iya Pak Pramudia. Ya sudah, kalau begitu saya mau kerja dulu ya. Bapak-bapak semua, sekalian mengantarkan Rendra sekolah, mari semuanya. Ucapnya berpamitan yang dianggukan oleh mereka semua. Pramudia langsung menutup kaca mobil tersebut dan melanjutkan mengendarai mobil menuju ke arah sekolah milik anaknya. Ya, memangnya yang dibilang sama para warga tadi itu benar ya? Di kampung kita ada makhluk jadi-jadian? Tanya Rendra. Pramudia tersenyum tipis dengan gelengan kepala. Tatapan matanya masih tertuju ke arah jalanan, fokus mengemudi. Udah, kamu itu nggak usah dengerin bapak-bapak tadi. Mereka itu semuanya ngelantur, nggak jelas. Tapi kenapa ayah tadi langsung tertuju ke arah Pak Hendra? Pramudia melirik anaknya sekilas dan tetap fokus mengemudi. Nanti juga kamu tahu. Udah, kamu nggak usah mikirin itu lagi. Itu bukan urusan anak sekolah. Anak sekolah itu urusannya belajar. Malam ini hari pertama di kampung tersebut mengadakan ronda kembali. Setiap harinya sekitar 5-6 orang ditambah 2 satpam di kampung itu untuk menjaga patroli keliling. Dari mulai pukul 11 malam sampai pukul setengah 5 pagi. Malam ini giliran Baskoro, Dharma, Wahyu, Hendra dan Bayu ditambah 2 satpam. Ayo bapak-bapak, ini sudah jam setengah 12, sebaiknya kita berkeliling. Nanti kalau sudah jam 2, kita kembali berkeliling, ucap salah satu satpam. Semuanya berkeliling dibagi menjadi 3 kelompok. Hendra, Dharma, dan Wahyu satu kelompok. Mereka berkeliling dengan menggunakan senter yang melewati rumah mereka masing-masing serta rumah Pramudia. Awalnya mereka saling bercengkerama satu sama lain dengan pembicaraan yang ringan. Tapi tiba-tiba saja saat melewati rumah Hendra, hembusan angin dengan kilatan berwarna hitam melewati mereka. Sama seperti yang dialami oleh Somat dan Dharma beberapa malam yang lalu. Jelas, itu membuat ketiganya tertegun. Astagfirullah, apa itu tadi ya bapak-bapak? Tanya Wahyu yang tertegun masih dengan detak jantung berdegup kencang akibat kejadian tadi. Pak, kejadian yang dialami saya ini persis seperti apa yang saya alami ketika dengan Pak Baskoro baru pulang kenduri dari rumahnya Pak Rudi, ucap Dharma. Di saat Dharma dan Wahyu berbicara, tapi pandangan Hendra malah tertuju ke arah rumahnya. Tanpa perkataan apapun, dia langsung pergi begitu saja meninggalkan Dharma dan Wahyu
Di sana, sontak hal itu membuat keduanya saling melihat satu sama lain dan tertuju ke arah Hendra yang berjalan dengan ritme cepat. Loh, kok malah Pak Hendra ninggalin kita berdua toh yo? Ayo Pak, kita ikuti, ucap Dharma seraya mengajak Wahyu untuk mengikuti Hendra. Wahyu yang tidak tahu apapun, dia tetap melangkahkan kaki mengikuti Hendra bersama dengan Baskoro. Tiba-tiba, mereka menghentikan langkah ketika melihat ada sesosok makhluk tinggi besar di pekarangan kandang sapi Pak Hendra. Awalnya mereka pikir itu adalah Pak Hendra. Tapi ketika mereka makin mendekat, spontan keduanya terperajat kaget ketika melihat sosok tersebut bukanlah manusia. Makhluk itu tinggi besar, berbulu hitam lebat, memiliki mata berwarna merah menyala, tengah berada di hadapan sapi Hendra yang tinggal beberapa karena sebelumnya mati dan menghilang. Pak Wahyu dan Dharma gemeteran melihat makhluk tersebut seperti raksasa. Keduanya ketakutan. Pak Dharma, itu apa Pak? Tanya Wahyu. Saya juga nggak tahu Pak. Ayo, kita pergi saja. Perlahan mereka berjalan mundur hingga secara tidak sengaja menginjak ranting pohon. Jelas makhluk tersebut menoleh dan tertuju pada mereka. Keduanya pun langsung terbelalak ketika melihat tatap mata makhluk tersebut merah menyala menatap mereka tajam. Sontak mereka mengucapkan istighfar secara bersamaan, langsung berbalik dan berlari terbirit-birit pergi menjauh dari sana. Keesokan paginya seperti biasa, para warga dihebohkan dengan kematian sapi milik Hendra yang tinggal beberapa itu. Semuanya berbondong ke rumah Hendra untuk melihat sapi tersebut. Begitu pula bapak-bapak yang semalam ronda, Dharma dan Wahyu yang memang ronda bersama dengan Hendra. Mereka langsung bercerita tentang makhluk yang dilihatnya semalam, hingga cerita tersebut sampai ke telinga kampung sebelah. Yang benar Pak Dharma, masa iya ada yang seperti itu di kampung kita? Ujar Bayu. Iya benar, Pak Bayu kan semalam tidak bersama dengan saya rondanya, jadi tidak tahu. Pak Wahyu yang bersama dengan saya jelas melihatnya, iya kan Pak? Wahyu mengangguk. Iya benar Bapak. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Bahkan saya masih merinding sampai sekarang. Ngeri, makhluk tinggi besar seperti raksasa, matanya merah menyala. Dia sedang berhadapan dengan sapi milik Pak Hendra. Semalam saya ronda dengan Bapak. Tapi kenapa nggak bilang dengan saya Pak? Atas kejadian ini, ujar Hendra. Wahyu dan Dharma saling melihat satu sama lain. Maaf Pak, tapi semalam tiba-tiba Pak Hendra pergi begitu saja tanpa berpamitan dengan kita. Nah, saat itu Bapak kemana? Kenapa tiba-tiba pergi begitu saja? Sahut Dharma. Ya, saya pergi karena... Pak Hendra, maaf, sebelumnya, sekarang Bapak jujur saja yang sebenarnya. Bapak kan yang selama ini membuat gaduh kampung ini dengan makhluk tersebut. Ucapan yang dilontarkan secara tiba-tiba oleh Wahyu membuat para warga di kampung itu pun langsung tertuju ke arah Hendra. Jelas sang empunya langsung menggeleng. Dia tidak terima dirinya yang tiba-tiba dituduh seperti itu. Astagfirullah Pak Wahyu, Bapak nggak usah nuduh saya yang tidak-tidak kalau tidak mempunyai bukti. Bagaimana Bapak bisa berbicara seperti itu? Padahal sapi milik saya saja itu banyak yang mati dan menghilang secara misterius. Lantas apa Bapak bisa jelaskan? Sebenarnya apa yang tiap pagi bawa dengan menggunakan kain hitam masuk ke dalam mobil lalu pergi? Iya Pak, saya juga sempat melihat Bapak juga membawa kain hitam dengan jalan mengendap-endap, sambung Baskoro. Nah kan, beberapa warga di sini juga melihat Bapak melakukan hal tersebut. Coba Pak Indra jelaskan, apa yang sebenarnya Bapak bawa dengan kain hitam itu? Kalau bukan sesuatu hal yang mencurigakan, maka Bapak lanjut saja jalan seperti biasa. Tidak perlu mengendap-endap seperti yang dibicarakan oleh bapak-bapak lainnya, ujar Dharma. Baik bapak-bapak sekalian, saya akan jelaskan mengenai kain hitam yang setiap pagi saya bawa. Jadi, Hendra berusaha sebisa mungkin untuk meyakinkan para warga mengenai hal tersebut. Tapi ketika dia hendak berbicara, tiba-tiba Pramudia turun dari mobil hingga membuat para warga tertuju padanya. Dia berjalan dan berhenti tepat di dekat Pak Hendra. Ada apa lagi ini bapak-bapak? Ini Pak, kami sedang membahas tentang hewan di kampung ini yang tiba-tiba menghilang dan mati secara mendadak. Sama seperti sebelum-sebelumnya, jawab Wahyu. Pramudia mengangguk. Lantas, bukankah sekarang tiap malam sudah melakukan ronda? Mengapa kejadian itu masih terulang kembali? Iya Pak, semalam saya ronda dengan Pak Hendra, Pak Bayu, 2 satpam, Pak Wahyu dan Pak Baskoro. Nah, kami semua dibagi menjadi 3. Saya berkeliling dengan Pak Hendra dan Pak Wahyu. Nah,
kami berdua melihat ada sosok hitam yang tiba-tiba ada di pekarangan rumah Pak Hendra. Iya Pak, saya dan Pak Dharma langsung lari dan tidak melanjutkan ronda malam karena melihat makhluk tersebut, sahut Pak Wahyu. Jadi bapak-bapak ini menuduh kalau Pak Hendra yang memiliki makhluk tersebut atau mungkin memeliharanya seperti itu? Tanya Pramudia. Pak Pramudia, tapi saya berani bersumpah tidak memelihara makhluk tersebut. Bahkan sapi saya saja jadi korban, sahut Hendra yang langsung menyangkal pernyataan para warga tersebut tentang dirinya. Itu mungkin bisa saja Pak Hendra, seperti itu karena agar kami semua tidak curiga terhadap Bapak. Betul kan, Bapak-bapak semuanya? Ujar Dharma yang dianggukkan oleh para warga. Jangan-jangan Pak Hendra yang sebentar lagi akan pindah sengaja menjual rumah tersebut karena ada makhluk itu di sana, sahut Wahyu. Hendra memang sudah memasang plang rumahnya yang dijual itu sekitar 3 bulan yang lalu. Dirinya ingin pindah ke kota karena agar lebih dekat dengan anaknya yang sudah diterima di universitas negeri di kota sana. Maka dirinya dan sang istri berniat untuk pindah rumah ke kota dan menjual rumah yang di kampung itu. Hendra menggeleng. Astagfirullahaladzim, sumpah, saya benar-benar tidak pernah melakukan hal seperti itu. Bahkan saya tidak pernah melihat makhluk itu seperti apa. Niat saya menjual rumah karena memang ingin pindah ke kota besar, sekalian dekat dengan kampus anak saya. Kalau begitu cepat jelaskan, apa yang dimaksud dengan Bapak yang membawa kain hitam itu tiap pagi? Karena saya selalu memperhatikan, jika ada hewan di kampung kita yang mati dan menghilang secara mendadak, pasti Pak Hendra itu selalu membawa kain hitam setiap pagi dan jalan terburu-buru masuk ke mobil, ujar Wahyu. Baik, akan saya jelaskan. Tadi saya berusaha ingin menjelaskan tapi terhenti karena tiba-tiba Pak Pramudia datang. Jadi sekarang saya akan coba jelaskan semuanya mengapa tiap pagi saya selalu membawa kain hitam. Larasati dan Rendra yang saat ini berada di dalam mobil mereka menunggu Pramudia yang sedang berbicara kepada para warga. Bu, jadi para warga itu menuduh Pak Hendra yang tidak-tidak ya? Larasati yang duduk berada di posisi depan, tepat di samping kemudi, menoleh ke arah sang anak yang duduk di belakang. Sepertinya iya, mereka menuduh Pak Hendra yang tidak-tidak. Tapi sebenarnya apa yang dikatakan oleh para warga itu, ibu juga pernah melihatnya. Maksudnya ibu pernah melihat makhluk tersebut yang dibicarakan para warga? Larasati menggeleng. Bukan, tapi ibu melihat kalau Pak Hendra membawa kain hitam setelah ayam potong milik Pak Baskoro itu mati beberapa waktu yang lalu. Rendra terdiam sejenak. Tapi Rendra merasa kayaknya nggak mungkin Bu kalau Pak Hendra melakukan hal tersebut. Iya, ibu juga berpikiran seperti itu. Tapi ibu melihat mata kepala ibu sendiri. Cuma ya, ibu nggak suuzon karena takutnya nanti jadi fitnah, ucapnya yang dianggukkan oleh anaknya. Hendra yang sudah menjelaskan kepada para warga karena rumahnya yang sudah terjual itu akan ditempati oleh sang pembeli beberapa minggu kemudian. Maka membuat dia dan istrinya itu membersihkan rumah. Jadi tiap pagi dirinya pasti membuang tikus dan kotoran yang berada di rumah tersebut. Dia sengaja menggunakan plastik hitam besar yang langsung dia buang nanti di tempat sampah. Sekalian dia berangkat kerja. Hendra pun menjelaskan kalau dirinya yang malam itu ronda secara tiba-tiba pergi karena dia melihat kalau ada tikus got yang tiba-tiba masuk ke rumahnya. Karena istri dan anak perempuannya itu takut, maka dia langsung cepat-cepat lari begitu saja untuk segera mematikan tikus tersebut dan akan dia buang keesokan paginya seperti biasa menggunakan kresek besar berwarna hitam. Tapi para warga tetap tidak percaya akan hal tersebut sehingga menuduhnya yang tidak-tidak. Untungnya sang kepala desa cepat datang dan melerai hal tersebut. Jadi tidak terjadi sesuatu yang membahayakan. Semuanya disuruh bubar untuk melanjutkan aktivitas mereka masing-masing. Sementara Hendra berusaha untuk menjelaskan semuanya pada Kades. Pak Lurah, saya berani bersumpah kalau bukan saya yang melakukan hal tersebut, Pak. Iya Pak, saya paham. Maafkan para warga yang menuduh sampean. Nanti saya dan yang lainnya akan berusaha untuk mencari tahu kebenarannya tentang yang dibicarakan para warga. Kegaduhan para warga semakin menjadi ketika anak dari salah satu warga di kampung itu tiba-tiba meninggal dengan kondisi yang sama seperti para hewan tersebut. Malam harinya masih terlihat baik-baik saja melakukan aktivitas, tapi tiba-tiba saja di pagi hari, anak tersebut sudah terbujur kaku dengan mata melotot dan lidah yang terjulur hingga ada lalat hijau yang mengerumutinya.
Malam hari Rendra yang penasaran akan apa yang disampaikan oleh para warga membuat dia pun akhirnya bertekad untuk bangun di pukul 1:30 malam setelah dia selesai melakukan sholat tahajud. Rendra memutuskan untuk tidak tidur kembali. Dia sedikit menyingkapkan tirai jendela dan melihat beberapa warga yang bertugas ronda malam ini. Seketika itu pula, dia melihat ada hembusan angin yang kencang dan bersamaan dengan sesosok hitam yang melaju cepat menuju ke arah rumah Hendra. Rendra berusaha untuk memfokuskan pandangannya dengan beberapa kali mengusap kedua matanya. Ia memperhatikan lagi sosok hitam tersebut. Apa itu tadi? Makin penasaran, maka membuatnya pun langsung keluar dari kamarnya dan berjalan mengendap menuju ke arah pintu ruang depan. Tapi tiba-tiba saja dia dikejutkan oleh sesuatu aneh di ruang kerja ayahnya yang berada di dekat daerah dapur. Suara kentongan dari para orang yang ronda membuat Rendra pun akhirnya langsung membuka pintu ruang depan dan melihat kalau terdapat para warga yang mulai berdatangan ke rumah Hendra. Larasati yang juga ikut terbangun mendengar hal tersebut membuat dia keluar dari kamar dan melihat ke arah pintu depan. Kalau anaknya sudah keluar dari rumah, dia pun hendak mengikuti anaknya tersebut. Tapi teriakan dari sang suami yang berada di ruang kerjanya membuat dia berlari menuju ke arah sana. Sementara Rendra yang sudah berada di sekitaran rumah Pak Hendra tiba-tiba melihat sesuatu. Di saat yang lainnya mulai masuk ke dalam rumah tersebut, tapi Rendra mencoba untuk mengikuti apa yang dia lihat tadi. Seketika itu pula dia tertegun saat dia berjalan mendekat kalau ternyata apa yang dia lihat itu seperti yang diucapkan oleh para warga. Ia melihat sosok hitam bertubuh tinggi besar, berbulu, dengan mata melotot merah menyala. Dia menelan salivanya hingga berusaha untuk kabur dari sana, namun tidak bisa. Kedua kakinya seperti terkunci dan seolah menjadi patung. Jantungnya berdegup kencang dan dia mencoba untuk menutup kedua matanya sambil mengucap istighfar berkali-kali dalam hati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terdengar para warga mengucapkan kalimat tersebut membuat Rendra perlahan membuka kedua mata. Dia bisa bernapas lega bahwa ternyata sosok yang dia lihat tadi sudah tidak ada di depan matanya, hingga tubuhnya sudah mulai bisa digerakkan. Dengan cepat dia berjalan menuju ke arah depan rumah Pak Hendra, yang ternyata anaknya tersebut meninggal dengan keadaan yang sama seperti para hewan itu. Tiba-tiba saja dia mendengar suara tangis histeris dari arah rumahnya yang memang tidak jauh dari rumah Hendra. Tahu kalau itu adalah suara dari ibunya, maka membuat Rendra pun langsung berlari menuju ke arah rumah. Ia berlari dan menghentikan langkah tepat di daerah dapur, melihat bahwa ibunya sudah menangis histeris sambil melihat ke arah ayahnya yang berada di ruang kerja. Rendra tertegun. Dia bertekuk lutut tepat di dekat sang ibu dengan pandangan mata yang juga tertuju ke arah ayahnya. Dirinya bisa melihat dengan jelas bahwa tubuh ayahnya sudah berlumuran darah dengan banyaknya bekas cakaran di sekujur tubuhnya hingga mengeluarkan nanah. Kedua matanya melotot dengan menjulurkan lidah. Kepergian sang ayah sama seperti yang dialami oleh para warga. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bu, ayah kenapa? Tanya Rendra. Larasati yang terus menangis tidak bisa menjawab pertanyaan anaknya. Dia hanya meresponnya dengan gelengan kepala. Para warga dan ustadz yang memang sebelumnya berada di rumah Hendra, beberapa di antara menuju ke rumah Rendra. Mereka semua langsung melihat apa yang dialami oleh Pramudia hingga mengucap istighfar secara bersamaan. Sang ustadz berjalan masuk ke dalam ruangan tersebut. Dia melihat secara keseluruhan ruangan itu. Bahkan ternyata banyak sesajen di sana, serta banyak bangkai binatang, juga ada kembang 7 rupa yang bertebaran dan bau kemenyan yang masih tercium aromanya. Ternyata makhluk yang selama ini dibicarakan oleh para warga adalah perewangan milik Pramudia yang berupa siluman harimau. Setiap Pramudia menginginkan sesuatu, dia pasti selalu menumbalkan hewan-hewan yang berada di sekitar rumahnya. Setiap seminggu sekali di weton Selasa Kliwon. Dengan cara mengambil bulunya, lalu dibakar pada kemenyan sambil mengucapkan mantra khusus, serta meminum air 7 kembang yang terdapat bulu hewan yang akan dia tumbalkan. Tapi, kali ini permintaannya yang lebih besar dari sebelumnya membuat makhluk tersebut menginginkan sesuatu yang lebih juga untuk dijadikan persembahannya. Makhluk tersebut menginginkan jiwa manusia dengan lahir di hari Selasa Kliwon. Sang ustadz memperhatikan keadaan sekitar. Ada sebuah kertas yang berisikan aksara Jawa. Dia bisa membaca kalau itu adalah sebuah mantra
yang digunakan untuk melakukan perewangan dengan makhluk siluman harimau itu, yang selama ini dibicarakan oleh para warga. Sang Ustadz juga membaca kalau terdapat nama Rendra Pramudya bin Pramudya lengkap dengan tanggal lahir serta weton lahirnya, tapi nama itu dicoret, diganti dengan nama Pramudya sendiri. Kini warga percaya kalau dugaan mereka selama ini salah tentang Hendra yang melakukan hal tersebut, tapi ternyata adalah Pramudya. Mengapa Pramudya mati mengenaskan seperti itu? Karena dia salah menumbalkan anak Pak Hendra yang ternyata tidak lahir di hari Selasa Kliwon, melainkan anaknya sendiri yaitu Rendra yang lahir di hari Selasa Kliwon. Tapi Pramudya tidak rela menumbalkan anaknya hingga ia menumbalkan dirinya sendiri. Sang Ustadz menoleh melihat ke arah Rendra dan ibunya yang masih menangis. Lalu ia tertuju pada para warga. Bapak-bapak, tolong kita bawa Pak Pramudya dan segera mengurus jenazahnya. Anak Hendra tidak meninggal, tapi tubuhnya penuh luka dan saat ini dirawat di rumah sakit. Beberapa menit setelah berlalu, pemakaman Pramudya telah usai. Masih di pemakaman, Rendra dan Larasati terus menangis di atas batu nisan Pramudya. Sang Ustadz memanggil Rendra dan memberitahu kebenarannya. Rendra, saya harap kamu tidak membenci ayahmu. Apa yang dilakukan ini untuk membahagiakan kamu juga ibumu, tapi caranya salah. Dia memilih jalan musyrik untuk mencapai keinginan tersebut. Asal kamu tahu bahwa sebenarnya dirimu yang akan dijanjikan tumbal selanjutnya. Tapi ayahmu memilih untuk menyerahkan diri hingga membuat makhluk tersebut marah karena tidak sesuai dengan keinginannya. Perlahan Rendra tertuju sekilas ke arah batu nisan sang ayah. Dia melihat kembali ke arah Ustadz dan mengangguk. Ya Ustadz, saya tidak membenci ayah. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.